Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khusuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-raha ustaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita allazi yanha abdan isa shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kassaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kasibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanada'us sabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan pembelajaran. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berpendidikan seperti saat sekarang ini. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga ayat-ayat tentang sejarah. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Dalam ayat ini disebutkan Iqra, yang berarti bacalah, yang mempunyai makna perintah untuk mencari ilmu. Ilmu yang bersifat umum, baik ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauliyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Qur'an. Dan ayat-ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa keadaan alam semesta. Kemudian di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga telah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan dan tidak ada makhluk yang dianugerahi wujud dan fasilitas hidup yang menyamai manusia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang demikian itu diharapkan manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Selanjutnya di ayat ketiga bermakna bahwa Allah adalah Tuhan yang maha mulia dan tiada Tuhan selain Ia. Di antara kemuliaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bisa membaca dan menyuruh manusia untuk senantiasa mencari ilmu dengan petunjuk yang telah diberikannya, yaitu Al-Quran. Kemudian ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia dengan pena. Maksudnya dengan pena manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan pena manusia dapat menyatakan ide, pendapat, dan keinginan hatinya. Dan dari pena manusia juga dapat berbagai ilmu pengetahuan baru. Kemudian di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia apa yang tidak atau belum diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Sehingga dengan kemampuannya itu manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain, bahkan ilmu yang mungkin belum langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa orang yang dikehendaki tanpa melalui belajar atau dikenal dengan ilmu laduni. Kemudian nilai atau makna yang terkandung dalam ayat ini bagi manusia. Ayat ini mempunyai nilai gemar membaca, nilai ketauhidan, nilai keilmuan, nilai akhlak, dan nilai ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta ayat ini mempunyai makna bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa menuntut ilmu pengetahuan, yang mana pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan Iqra, yang bermakna menyeru kita untuk membaca, karena dengan membaca kita dapat memperoleh ilmu pengetahuan, dan dengan pengetahuan kita dapat memperoleh ilmu. Karena ilmu pengetahuan serta pendidikan merupakan hal yang paling dasar dalam penanaman akidah.
bimbingan ibadah, muamalah, dan pedoman bekerja, serta mengarahkan manusia agar menjadi individu yang cerdas dan memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada keimanan. Oleh karena itu, manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menggunakan akal pikirannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang tinggi. Kemudian ayat yang kedua yaitu ayat yang berkaitan tentang pendidikan, yakni dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw killahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahas sulli min rahmatih wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menyembah selain Dia semata, dan tidak ada sekutu baginya. Kata qada dalam ayat ini mengandung makna perintah, yaitu perintah untuk berbakti kepada orang tua. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu. Yakni Allah memerintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian selanjutnya, imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw killahuma fala takul lahuma uffin. Jika salah satu dari kedua atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepadanya. Maksudnya, janganlah kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya, sehingga kata pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Kemudian penggalan ayat selanjutnya yaitu wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak mereka. Yakni janganlah kamu bersikap buruk kepada mereka. Maksudnya, janganlah kamu menolakkan kedua tanganmu terhadap keduanya. Setelah melarang mengeluarkan perkataan dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik dan bertutur sapa baik terhadap kedua orang tua. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu bertutur sapa baik dan lemah lembutlah terhadap keduanya, serta berlaku sopan santunlah kepada keduanya dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Kemudian di ayat ke-24, wahfid lahuma janahas sulli min rahmati,
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Yakni, berendah dirilah kamu dalam menghadapi keduanya. Maksud berendah dirilah kepada keduanya ketika mereka telah berusia lanjut, dan berdoalah untuk mereka dengan doa ini bila mana keduanya telah meninggal dunia. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ayat tersebut mengajarkan kita supaya mendoakan kedua orang tua agar selalu mengasihi keduanya sebagaimana mengasihi kita di waktu kecil. Doa tersebut hendaklah dibaca ketika kedua orang tua masih hidup, terlebih apabila ketika sudah meninggal dunia. Doa anak yang soleh tidak akan terputus walaupun orang tuanya telah wafat. Kemudian, nilai dan makna yang terkandung bagi manusia. Nilai atau makna yang terkandung dalam surah Al-Isra ayat 23-24, yaitu menyadarkan kita tentang arti pentingnya pendidikan sejak dini, khususnya ketika anak masih kecil. Kita harus sejak dini mendidiknya dengan baik dan dengan penuh kasih sayang, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Nabi, agar menjadikan anak sebagai anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah kewajiban anak yang tidak pernah selesai untuk ditunaikan. Kemudian ayat yang ketiga yaitu ayat-ayat tentang sejarah, yaitu surah Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasin ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yaftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulla syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa semua kisah nabi-nabi, terutama Nabi Yusuf alaihissalam bersama ayah dan saudara-saudaranya, adalah pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sedang orang-orang yang lalai dan tidak memanfaatkan akal dan pikirannya untuk memahami kenyataan yang ada, maka kisah Nabi tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Mereka tidak akan dapat mengambil pelajaran dan peringatan darinya. Seharusnya mereka memperhatikan bahwa yang mampu dan kuasa menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam setelah dibuang ke dasar sumur, mengangkat derajatnya sesudah ia dipenjarakan, menguasai negeri Mesir sesudah dijual dengan harga murah, meninggikan pangkatnya dari saudara-saudaranya yang ingin membinasakannya, dan mengumpulkan mereka kembali bersama kedua orang tuanya sesudah berpisah sekian lama. Kitab suci Al-Quran yang membawa kisah-kisah tersebut bukanlah suatu cerita yang dibuat-buat, dan tetapi adalah wahyu dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mukjizat yang melemahkan tokoh-tokoh sastra ulung ketika ditantang untuk menyusun yang seperti ini. Kisah-kisah itu diberitakan dari Nabi yang tidak pernah mempelajari buku-buku dan tidak pernah bergaul dengan ulama-ulama cerdik dan pandai. Bahkan kitab suci Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Al-Quran dengan fungsi utamanya memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia agar berjalan di atas ketentuan yang benar, telah pula memanfaatkan sejarah. Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi misalnya menginformasikan bahwa di dalam Al-Quran tidak kurang sebanyak 7 kali Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia
untuk mempelajari kehidupan umat manusia di masa lampau. Keterangan tentang sejarah dan kisah umat terdahulu di dalam kitab Al-Quran tentunya memiliki tujuan, yaitu sebagai petunjuk dan pelajaran bagi umat Islam yang selanjutnya supaya dapat diambil hikmah dari peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, nilai atau makna yang terkandung bagi manusia dalam surah Quran surah Yusuf ayat 111 ini, yaitu terdapat 4 fungsi sejarah bagi kehidupan manusia, yakni sebagai peneguh hati, berfungsi sebagai pengajaran, sebagai peringatan, serta sebagai sumber kebenaran. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menerangkan bahwa semua kisah nabi-nabi, terutama Nabi Yusuf alaihissalam bersama ayah dan saudara-saudaranya, adalah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Sedangkan orang-orang yang lalai, yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami kenyataan yang ada, maka kisah Nabi tersebut tidak bermanfaat baginya. Al-Quran yang mengandung kisah-kisah mereka bukanlah cerita yang dibuat-buat sebagaimana dituduhkan oleh mereka yang tidak percaya. Akan tetapi, kitab suci ini membenarkan kitab-kitab suci dan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, dan menjelaskan segala sesuatu dalam bentuk prinsip-prinsip yang dibutuhkan umat manusia menyangkut maslahat dunia dan akhirat mereka. Dan di samping itu, ia juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang ingin beriman. Alhamdulillah, demikian pembahasan ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, ayat-ayat tentang pendidikan, serta ayat-ayat tentang sejarah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.